Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi video jadid. Kali ini saya akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering saya ditanyakan oleh orang Indonesia, dari teman saya maupun dari orang-orang yang baru saya kenal. Pernah saya buat video tentang pertanyaan yang seperti ini. Saya akan cantumkan linknya di bagian deskripsi di bawah. Kamu mau ke mana? Kamu dari mana? Pertanyaan ini di Indonesia pertanyaan yang biasa. Tapi orang Arab jengkel kalau ditanya dari mana, mau ke mana. Karena mereka merasa dikepoin. Kenapa ini orang kepo? Kenapa tanya saya dari mana? Atau mau ke mana? Pertama kali saya di Indonesia, pernah saya ditanya, mau ke mana? Walaupun saya jengkel awalnya, tapi saya jawab, mau ke Alfamart. Setelah itu tanya saya, mau beli apa? Di situ saya jengkel sekali. Saya langsung pergi, tidak balas-balas. Tapi setelah itu saya sadar bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan basa-basi atau pertanyaan untuk jadi akrab. Alhamdulillah sekarang sudah terbiasa dengan dari mana, mau ke mana. Bahkan saya juga jadinya tanya teman saya, mau ke mana? Dari mana? Mungkin terkenal orang Arab dan orang Afrika besar-besar, tinggi-tinggi orangnya. Teman saya tanya saya, kenapa orang Sudan besar-besar, tinggi-tinggi? Saya jawab, orang Sudan besar-besar, tinggi-tinggi karena dua hal. Yaitu yang pertama, gen-gen yang mereka dapat dari orang tua mereka dan kakek-kakek mereka ke belakang itu gen yang besar. Yang kedua, konsumsi makanan yang mereka makan. Jenis makanan itu juga ada pengaruhnya terhadap badan. Orang Sudan itu terkenal besar-besar, ya, dan tinggi-tinggi, apalagi Sudan Selatan. Wah, tinggi sekali. Mungkin ada yang tingginya sudah 2 meter lebih. Wow. Tapi tetap di Sudan ada yang sedang-sedang dan yang kecil-kecil. Saya termasuk orang yang sedang. Karena masih ada yang lebih kecil daripada saya, lebih pendek daripada saya, dan tentu ada yang lebih besar daripada saya. Di Indonesia juga ada orang besar-besar, tinggi-tinggi. Itu juga tergantung dari gen-gen yang mereka dapat dan konsumsi makanan yang mereka makan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi dan lauk pauk. Di negara yang lain pasti berbeda-beda. Ada orang yang tanya saya, apa makanan pokok di Sudan? Saya jawab, makanan pokok di Sudan roti. Sekarang, tapi dulu orang Sudan itu makanan pokoknya asida dan kisra. Entah kenapa mereka berubah jadi makanan pokoknya roti. Mungkin karena kesusahan buat asida dan kisra, atau mungkin lebih mudah mendapat roti dan buat karinya. Karena roti itu didapat dari penjual namanya Farran. Di Sudan juga kita makan nasi. Di Sudan ada dua macam nasi. Ada nasi Arab atau nasi India, dan ada nasi yang biasa seperti yang ada di Indonesia. Nasi Arab jarang. Orang Sudan jarang makan nasi Arab atau nasi India itu. Tapi yang lebih sering kita makan nasi yang biasa yang ada di Indonesia. Orang Sudan makan nasi yang biasa yang seperti ada di Indonesia, di pernikahan atau di rumah. Biasanya makan malam kita makan nasi, tapi nasi yang manis. Nasi dengan susu dan gula. Pasti kalian penasaran kenapa ada orang makan nasi yang manis atau dengan susu. Sama halnya dengan orang Indonesia yang suka makan roti. Kalau saya bilang saya tinggal di bagian Timur Tengah atau Afrika Utara, apa yang muncul di otak kalian? Pasti Sahara kan? Ada teman saya
yang tanya saya, apakah ada pohon di Sudan? Pertanyaan lucu sih. Saya ketawa, kenapa ada orang bertanya begitu? Tapi saya pikir dia maksudnya hutan, bukan pohon-pohon yang satu-satu. Saya jawab, ada pohon di Sudan. Ya, Sudan mungkin ada bagian besarnya Sahara, tapi ada bagian juga yang ada tanah liat. Kebetulan saya tinggal di daerah yang bukan Sahara, yang tanahnya sama tanah liat. Di Sudan itu ada pohon dan ada banyak hutan. Di daerah Sahara juga ada pohon. Iya, di daerah Sahara ada pohon. Yaitu pohon yang suka tumbuh di Sahara adalah pohon kurma. Namanya nakhil. Kalau disebut Afrika, apa yang muncul di otak kalian? Nelson Mandela? Atau Afrika Selatan? Atau orang hitam? Ada yang tanya saya, ada orang putih di Sudan? Saya jawab, iya, ada orang putih di Sudan. Di Sudan itu mayoritas orang hitam, seperti saya. Ini bukan konten rasis ya, tapi saya akan jelaskan. Sudan itu berbatasan dengan 9 negara. Orang-orang yang ada di Sudan bisa dibagi 3, yaitu orang Afrika asli, dan ada orang keturunan Afrika Sudan. Dan ada juga orang Sudan asli, yaitu orang Firaun. Ada Firaun, ya, ada Firaun di Sudan. Firaun hitam dulu. Dan ada juga sedikit orang Arab asli dan suku-suku Arab yang asli yang ada di Sudan. Orang putih yang di Sudan itu seperti Akbat. Akbat ini mereka sebenarnya orang Mesir. Tapi sudah ratusan tahun mereka sudah tinggal di Sudan, sudah jadi orang Sudan. Sekarang mereka punya KTP Sudan, orang Sudan. Ada yang penasaran dengan cewek-cewek Sudan? Bajunya, atau mungkin mereka besar atau kecil? Mungkin ada yang kira cewek-cewek di Sudan itu pakaiannya seperti cewek di Arab Saudi. Cewek di Sudan bajunya atau pakaiannya sama dengan pakaian di negara Arab yang lain. Ada bagian yang pakai niqab, ada yang pakai iba'ah saja dengan hijab, ada yang pakai rok dengan kemeja dengan hijab, dan ada juga yang tidak pakai hijab. Yang tidak pakai hijab sedikit. Ada teman saya tanya saya, cewek Sudan cantik atau tidak? Kecantikan itu ya relatif kan? Jadi cewek yang cantik itu bisa bilang cewek yang pakai hijab dan yang menutup auratnya. Ada di sini yang bermimpi mau kuliah di luar negeri atau sekarang lagi mendaftar mau kuliah di luar negeri. Saya kuliah di Indonesia karena saya cari suasana baru, budaya baru, dan bahasa baru. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali saya dapat kesempatan ke Indonesia. Teman saya tanya, apakah ada universitas di Sudan atau tidak? Saya jawab, ada universitas di Sudan dan banyak. Setiap kota di Sudan ada universitasnya. Universitas terkenal di Sudan itu Universitas Internasional Afrika, yaitu universitas terkenal dengan pelajaran agama dan bahasa Arab. Banyak teman-teman dari Indonesia yang belajar di Sudan, belajar agama dan belajar bahasa Arab. Kalian suka Indomie atau mie sedap? Mie goreng atau mie kuah? Saya kelompok yang suka mie sedap. Ada yang tanya saya, ada mie di Sudan atau tidak? Saya jawab, ada mie di Sudan. Di Sudan itu yang makan mie sedikit. Yaitu misalnya seperti mahasiswa atau anak muda. Tapi
orang tua tidak suka makan mie. Waktu saya di Sudan, saya tidak tertarik makan mie. Tapi saya pernah coba makan mie. Setelah saya makan, justru saya tambah tidak suka mie. Setelah saya datang ke Indonesia, awalnya saya tidak suka mie karena saya tidak terbiasa dengan makanan Indonesia. Tapi ada waktu juga saya tinggal sedikit uang dan malas memasak. Jadinya saya beli mie dan makan. Setelah itu saya jadinya sangat suka makan mie. Bahkan waktu itu saya hampir setiap hari makan. Sekarang saya suka, tapi tetap waspada karena seperti yang saya dengar, mie itu berbahaya. Setelah saya ceritakan teman-teman saya bahwa Sudan itu negara yang ada Saharanya dan ada onta, di sini mereka tanya saya, "Pernahkah kamu makan daging onta?" Saya dengan senang hati, saya jawab, "Iya, pernah saya makan daging onta." Saya senang karena onta itu adalah simbol negara-negara yang ada Saharanya. Daging onta dimakan biasanya di acara pernikahan, tapi tidak semua pernikahan ada daging onta. Mungkin tidak akan dapat onta di Khartoum. Khartoum itu adalah ibu kota Sudan. Tapi onta bisa didapat jauh karena di sana ada makanannya, rumput-rumputnya, dan ada air dan bisa bebas. Ada restoran di Sudan jual hanya daging onta, tapi dimasak. Masakannya namanya syayat ibil. Itu enak sekali. Saya sarankan kalau kamu di Sudan atau kamu mau ke Sudan, kamu makan syayat ibil. Karena itu sangat enak, susu onta. Rasanya asin. Susunya asin, tidak seperti susu sapi. Tapi tetap susunya enak. Dan obat untuk banyak penyakit. Ada yang suka nonton berita-berita tentang negara yang lain. Banyak teman saya yang suka nonton berita-berita negara lain dan khususnya Timur Tengah. Mereka tanya saya, ada konflik di Sudan atau tidak? Saya jawab, ya, di Sudan ada konflik. Tapi konflik di Sudan itu di bagian yang tertentu. Dulu Sudan dengan Sudan Selatan satu negara. Tapi sekarang sudah pisah jadi dua negara, yaitu Sudan dengan Sudan Selatan. Penyebab pisah Sudan itu adalah konflik. Sudan itu lama sekali konflik dengan pemerintah dan yang melawan dari Sudan Selatan, sampai Sudan terpisah. Tapi sebelum itu muncul lagi perang di bagian barat Sudan. Perang itu lama mulai, tapi tidak sering terjadi. Sejak 2019, penduduk Sudan revolusi melawan pemerintah, sampai pemerintah sudah diganti dengan pemerintah yang baru. Setelah itu terjadi kedamaian antara yang melawan pemerintah dengan pemerintah. Sekarang alhamdulillah tidak ada perang di Sudan yang berlangsung. Jadi kalau ada yang mau ke Sudan, jalan-jalan, mau lihat Fir'aun Sudan yang hitam, mari kita ke Sudan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering saya ditanyakan. Astaudi'ukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.